Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan kita memuji kepada sang pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman dan Islam, hingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat dan para sahabiahnya, dan kepada para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, serta kita selaku umatnya yang insyaallah tetap istiqomah di atas jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang berarti melemahkan. Adapun secara istilah merupakan sesuatu yang diperlihatkan ataupun diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma misluhu amana 'alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Rahul Bukhari. Tidak ada satu nabi pun di antara para nabi-nabi melainkan telah diberikan kepadanya suatu mukjizat yang menjadikan manusia beriman. Wa innama kana alladhi utitu, dan apa yang telah diberikan kepadaku, wahyan awhahu Allah ilayya, merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, maka aku berharap agar menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu mukjizat yang sangat besar bagi umat Islam. Kemukjizatannya tidak hanya dapat dirasakan oleh mereka yang hidup bersama Nabi, akan tetapi oleh seluruh manusia, termasuk kita yang hidup, yang meskipun hidup jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Jika mukjizat lain hanya dapat dirasakan ataupun disaksikan pada waktu tertentu saja dan dapat dilihat oleh mereka yang hadir pada waktu itu saja, maka Al-Quran dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Al-Quran mengubah kondisi umat Islam yang dulunya lemah menjadi umat yang kuat. Al-Quran juga mengubah umat Islam yang dulunya hanya berjumlah segelintir orang menjadi umat yang menjadi miliaran orang seperti sekarang ini. Al-Quran dengan tuntunan-tuntunan di dalamnya mampu mengantarkan manusia dari kejahilan menuju manusia yang mengenal Tuhannya. Menghafal Al-Quran juga adalah salah satu cara agar menghafal Al-Quran
adalah salah satu cara agar kita dapat merasakan bahwa mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi benar-benar ada di dalam dada kita. Jika Al-Quran dapat mengantarkan umat Islam menuju kesuksesan, tentu ia lebih mampu mengantarkan kita menuju kesuksesan. Jika Al-Quran mampu memberikan kejayaan kepada umat Islam, tentu saja ia lebih mampu memberikan kejayaan kepada kita. Jika Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperjuangkan Al-Quran jika Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperjuangkan Al-Quran hingga mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan yang tak jarang berujung kepada suatu peperangan, maka kita hanya tinggal memperjuangkan diri kita sendiri agar tetap tenang bersama Al-Quran. Mengapa umat Islam terdahulu yang berjumlah sedikit mampu mengalahkan musuh yang berjumlah banyak? Karena yang mereka perjuangkan adalah Al-Quran yang merupakan mukjizat Allah. Dan setiap mukjizat yang diturunkan Allah tidak ada satupun, dan setiap mukjizat yang diturunkan Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun bagi mereka yang menentangnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rubbama kafaitu huna khutbati in wajadtum minni khata'an atlu minkum afwan katsiran wa in wajadtum minni sawaban fa'lamu annama huwa min indillah wa ashkurukum ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.